Baik, kali ini saya akan menyampaikan cara untuk membuat poster dengan program photopea.com atau photopea.com. Pertama, kita harus menuju ke laman photopea.com ya. Kita ketik photopea.com, enter. Kita tunggu. Oke. Setelah terbuka tampilan photopea.com seperti ini, kita bisa pilih file new project atau langsung new project di sini ya. Kita klik new project, lalu kita pilih jenis kertas. Nah, di sini saya tidak mengatur ukurannya, tetapi saya pilih jenis kertasnya. Saya pilih Instagram, lalu backgroundnya saya pilih custom supaya nanti bisa kita modifikasi warnanya ya. Tidak hanya putih dan tidak transparan atau tidak hanya hitam. Oke, jadi kita pilih custom dan Instagram yang ada di menu sosial. Lalu kita pilih tombol create. Oke, ini dia laman kerja kita di photopea.com. Selanjutnya langkah pertama, saya mau create new layer dulu ya, atau tambah layer baru untuk membuat hiasan terlebih dahulu pada poster yang akan kita buat. Create new layer ada di sebelah sini di pojok kanan bawah. Diklik new layernya. Oke, maka akan tampil layer 1. Setelah itu kita ambil shapes. Nah, saya mau buatnya dengan shapes di sini. Shapesnya ellipse. Kalau kalian punya kreasi lain silakan. Di sini saya mau buat lingkaran, satu buah lingkaran berwarna merah. Lalu lingkaran merah ini pada layernya akan saya klik kanan. Klik kanan pada layer untuk memodifikasi warnanya. Kita pilih blending option. Lalu di sini opacity-nya saya ubah tidak 100% ya, tetapi saya redupkan. Nah, di sini fungsi opacity ini untuk seperti meredupkan ya, jadi dia seperti transparan nanti warnanya. Oke, misalnya saya pakai 47%. Kita klik OK. Kemudian saya duplicate layer satunya, klik kanan pada layer 1, lalu pilih duplicate layer. Oke, kita klik move tool. Pindahkan yang satunya. Yang satunya ini yang sudah diduplicate ya, saya mau perkecil. Oke, pindahkan ke bawah. Dan layer 1 yang lingkaran paling besar ini akan saya perbesar lagi. Kira-kira segini. Saya geser. Kurang lebih seperti ini. Hiasan ini tergantung selera ya, sesuai kreativitas masing-masing. Silakan kalian buat sesuai kreativitas kalian. Hiasannya mau seperti apa. Oke, selanjutnya yang paling besar ini lingkarannya saya duplicate lagi. Jangan lupa cara untuk menduplikat adalah klik kanan pada layer yang ingin diduplicate. Kita klik kanan, lalu pilih duplicate layer. Klik. Lalu kita pindahkan. Ini pindahkan ini pastinya menggunakan move tool ya. Jadi jangan lupa move toolnya diaktifkan. Kemudian transform controls-nya juga dicentang atau diaktifkan. Kita geser ke atas. Kira-kira segini. Dan layer 1 copy juga saya duplicate lagi ya, yaitu lingkaran yang kecil ini. Klik kanan, pilih duplicate layer. Lalu saya pindahkan lagi lingkarannya.
Oke, saya perkecil, lebih kecil dari yang satunya ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita ke layer background. Nah, background ini warnanya mau saya ubah dengan cara membuat background gradasi. Jadi bukan putih ya. Caranya, karena ini masih di lock, kita harus unlock. Caranya kita klik-klik sampai si locknya ini hilang. Klik-klik-klik. Nah, ini sudah hilang, sudah tidak terkunci. Maka kita bisa klik kanan pada layer background. Setelah itu pilih blending option. Untuk mengubah warna, semuanya lebih mudah dari blending option. Salah satunya saya mau pakai gradient overlay. Kita klik gradient overlay-nya. Lalu kita pilih warna di sini, di kotak gradient atau gradasi ya. Kita klik ini warnanya. Lalu ini kita bisa geser supaya bisa di preview ya. Warna pertama di sini yang kotak bagian bawah. Lalu kita klik kotak di sini, kotak warna. Yang ini kita geser lagi color picker-nya. Saya mau ganti dengan warna biru yang agak gelap. Kurang lebih seperti ini. Lalu saya klik OK. Nah, warna kedua yang tadinya putih ya, kalau kita klik, lalu kita klik di sini. Saya mau ubah menjadi biru yang agak lebih muda. Kurang lebih seperti ini. Nah, warna ini bisa sesuai kreativitas juga ya. Nah, sampai sini saya klik OK. OK lagi. Dan di sini angle-nya bisa kalian rubah. Contoh, ini saya pilih stylenya yang linear ya. Jadi garis lurus. Jadi gradasinya itu lurus. Kalau radial seperti ini, dia gradasinya lingkaran ya. Begitupun dengan diamond, dia berbentuknya seperti diamond. Seperti ini. Nah, maka saya lebih pilih linear, tetapi di sini angle-nya bisa kita atur. Jadi kita mau buat sisi gelapnya itu di bagian mana? Apakah kiri atas, kanan atas, atau lainnya? Nah, saya memilih untuk gradasinya menghadap seperti ini. Jadi ada di kanan bawah yang gelapnya, nah bagian terangnya ada di kiri atas. Oke, kita klik OK. Background sudah, hiasan juga sudah. Selanjutnya saya mau tambahkan gambar. Nah, gambar kita bisa ambil dari yang sudah di-download. Jadi sebelumnya kalian harus mendownload dulu gambarnya, baru bisa ditarik ke dalam Photopea. Nah, ini dia gambar-gambar yang sudah saya sediakan. Saya mau ambil gambar pohon. Saya tarik pin ke dalam photopea.com. Nah, gambar ini sudah transparan ya sebelumnya, jadi formatnya PNG. Maka dia tidak ada background di belakang gambarnya ya. Oke, saya letakkan gambarnya di sebelah sini. Misalnya. Oke, selanjutnya saya mau tambahkan kalimatnya atau teks. Untuk menambahkan teks atau kalimat, kita perlu mengklik menu Type Tool atau Horizontal Type Tool. Kita klik yang toolsnya lambangnya huruf T besar, kita klik Type Tool. Setelah itu kita klik di mana saja. Misalnya saya klik di sini, klik. Tunggu sebentar, masih loading. Oke, lalu kita bisa mulai menulis kalau ini kursornya sudah aktif ya. Misalnya saya tulis
Mari lestarikan. Oke, cukup saya tulis mari lestarikan. Nah, karena ini teksnya terlalu kecil, kita harus ubah ya, kita blok misalnya. Lalu kita ubah warna di sini, ukuran di sini, dan jenis tulisan adanya di sini. Pertama saya mau ubah ukurannya terlebih dahulu. Kurang lebih segini. Lalu saya mau ganti jenis tulisan. Semua ini tidak berbayar ya, artinya gratis. Kalau kamu mau pilih jenis tulisan yang lain pun itu sifatnya gratis dan tidak bayar. Jadi menggunakannya lebih fun. Misalnya saya mau memilih jenis tulisan seperti ini. Oke. Tampilnya seperti ini ya. Warnanya mau saya ubah menjadi warna putih. Nah, warna putih itu selalu ada di paling pojok kiri atas. Kita klik OK. Seperti ini. Kalau dirasa tulisannya kurang besar, bisa kita besarkan lagi. Oke, untuk memindahkan posisi tulisan ini, pastinya dengan Move Tool yang ada di sini. Jangan lupa transform controls-nya diaktifkan supaya terlihat bagian mana yang sedang aktif, yang sedang kita kerjakan. Oke. Kemudian di sini gambarnya mau saya perkecil. Oke, dan teksnya ini mau saya duplicate lagi. Klik kanan pada layer, pilih duplicate layer. Lalu ini sudah diduplicate ya, kita pindahkan. Nah, jika kamu mau mengedit tulisannya seperti mengganti, kan ini kan sama ya tulisannya ya, seperti mengganti tulisan, ukuran, warna, dan sebagainya, kita harus ke sini dulu, type tool, klik type toolnya, lalu kita klik teks mana yang mau diubah. Nah, saya mau ubah yang ini ya, yang layer copy yang telah di copy tadi ya. Oke, saya ubah. Mari lestarikan lingkungan kita. Seperti ini. Nah, kemudian lingkungan kitanya ini jenis tulisannya mau saya ubah lagi. Misalnya jenis tulisan yang mana ya? Misalnya jenis tulisan yang pasti unik dan tetap terbaca jelas ya. Jadi jika kalian ingin membuat poster, usahakan tulisannya bukan hanya unik saja, tetapi juga harus jelas. Sebab kalau tidak jelas, pesan yang disampaikan di dalam poster itu sulit dipahami ya oleh pembaca. Oke, misalnya yang ini, kelewat. Oke, setelah kita menentukan jenis tulisan, warna tulisan, ukuran, dan semua sudah sesuai, sisanya tinggal kita hias.
Nah, di sini kalimat posternya bisa kalian tambahkan, misalnya seperti mari menanam pohon, atau kalimat lainnya sesuai dengan tema yang akan kalian buat. Ya, tema kali ini yang saya buat adalah bertema cinta lingkungan atau lingkungan hijau. Maka kalimat posternya seperti ini. Kalian bisa buat poster yang lain dengan tema yang berbeda, misalnya bertema tentang Hari Pahlawan, tema tentang Hari Kartini, kemerdekaan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya, agar lebih menarik, pohon ini mau saya duplicate. Mari kita coba duplicate layer. Oke, coba saya perkecil, jadi banyak ya pohonnya ya, tidak hanya satu. Duplicate layer lagi. Oke, jadi lebih banyak. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian merasa bahwa kok ini gambarnya kayak ketumpuk ya, bagaimana caranya supaya bagian pohon yang paling besar ini ada di depan? Nah, kita hanya tinggal geser layernya saja. Di sini yang paling tengah atau yang paling besar adalah layer yang pertama ya, yaitu yang ini. Tugas 2 marwah 5D5. Nah, ini bisa kita pindahkan ke paling atas. Misalnya di sini. Maka dengan sendirinya dia akan berada di posisi paling depan. Jadi, semakin atas layer, maka posisinya akan semakin di depan. Gitu. Oke, selanjutnya kalian bisa mengedit atau memberikan hiasan sesuai kreativitas kalian masing-masing. Misalnya dengan menggunakan brush. Nah, di sini ada brush. Saya coba edit dengan brush tool. Nah, jenis brush di sini ada dua ya, Nak. Di sini ada yang seperti ini. Mari kita coba apa bedanya sih. Nah, kemudian saya ganti dengan jenis brush yang seperti ini. Oke, mari kita coba terlebih dahulu. Oh iya, saya lupa. Kita harus buat layer baru terlebih dahulu. Create new layer. Oke. Nah, di layer 2 saya coba pakai brush. Oke. Ini adalah jenis brush yang pertama. Yang kedua, saya nonaktifkan ya yang ini. Dan saya aktifkan yang satunya yang seperti lancip. Mari kita coba bagaimana sih kalau brush yang kedua. Oke, inilah bedanya brush yang pertama dan kedua. Yang pertama itu dia tidak terlalu tebal. Nah, sedangkan yang kedua itu sangat tebal. Seperti warna solid ya, warna sebenarnya tidak transparan begitu. Oke, nah itu tergantung kita mau pakai yang mana sesuai kreativitas kalian lagi ya. Kita undo dulu. Jangan lupa ya, Photopea ini bisa di-undo, jadi tinggal Ctrl Z aja. Lalu saya mau perkecil dulu sebelumnya brushnya. Saya perkecil kira-kira ukurannya. Coba kita coba 20 pixel. 36 pixel. Kita coba 36. Setelah itu saya pilih brush yang kedua ya, yang ini. Yang sangat nyata atau sangat tebal. Oke, saya coba buat. Miring-miring, kita undo lagi.
Oke, saya rasa cukup. Nah, hiasan ini mau saya perkecil dengan move tool pastinya. Lalu kita buat lebih tipis dan lebih seperti ini. Oke, kalau saya nonaktifkan transform controls-nya, saya preview, hasilnya seperti ini. Nah, hiasan-hiasan seperti ini bisa kalian buat sendiri ataupun mau bentuk yang lainnya juga boleh. Saya mau perbesar untuk yang pertama ini. Oke, lalu saya letakkan di sebelah sini. Lalu saya copy paste, saya duplicate. Oke, kita pindahkan. Yang kedua, misalnya ada di sebelah sini. Saya duplicate layer lagi. Yang ini saya pindahkan ke sini. Sebelah sini deh, kira-kira seperti ini ya. Lalu duplicate layer lagi. Mau buat yang seperti ini misalnya. Bisa diperkecil. Nah, jadi beragam ya. Jadi tidak hanya terpatok pada satu hiasan saja. Oke, nah contohnya seperti ini. Kalian bisa buat hiasan-hiasan lainnya sesuai kreativitas kalian masing-masing. Nah, jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen dengan teks. Oke, kita pakai type tool. Kita klik di sini. Layernya saya paling atas ya. Letakkan paling atas. Oke. Saya ketik di sini nama, kelas, dan absen. Di blok. Lalu diperkecil ukuran tulisannya. Misalnya segini. Oke. Yang tidak terpakai layernya boleh di-delete ya. Dihapus agar tidak mengganggu. Nah, nama kelas absen ini saya pindahkan. Misalnya ke bagian bawah sini. Oke, nama, kelas, dan nomor absen. Setelah selesai posternya, kita bisa simpan dalam dua format. Yang pertama, kita klik file, pilih save as PSD, klik. Tunggu sebentar. Oke. Selanjutnya kita bisa beri nama, misalnya poster lingkungan, nama, kelas, dan nomor absen dalam format PSD ya. Lalu kita klik save. Tunggu sampai downloadnya selesai. Lalu yang kedua kita klik file, pilih export as. Nah, kalau tadi save as PSD, kalau sekarang export as JPG. Kita klik JPG-nya, lalu kita klik save. Oke, dia akan terdownload otomatis. Ya, nah hasilnya kita bisa lihat di folder download. Oke, ini dia hasil yang sudah saya buat. Ada format PSD-nya, format asli ya, dan juga JPG-nya atau gambar. Nah, kedua file ini yang harus kalian kumpulkan nanti saat penilaian akhir semester sesuai dengan petunjuk pada soal. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup.
Terima kasih, selamat mencoba, tetap semangat.